مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. يا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Pada kesempatan ini marilah kita senantiasa merendahkan diri dengan mengucapkan puji syukur yang sebanyak-banyaknya kepada Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla, yang mana hari ini kita masih diberi nikmat yang terbesar, yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan sholat Idul Adha di rumah Allah yang mulia ini dengan dalam keadaan sehat walafiat. Seterusnya, salawat serta salam penghormatan marilah kita kirimkan kepada tauladan kita, kekasih Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas kerja keras mereka lah dengan para sahabat agar kita dapat menikmati Islam seperti saat sekarang ini. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah walillahil hamd. Saudara-saudariku, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari bersejarah sepanjang umat manusia, anak cucu Adam, yang mana pada hari ini, pada bulan Dzulhijjah ini, telah diabadikan oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran tentang ketaatan seorang hambanya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, dan tentang ketaatan, kepatuhan serta kesabaran seorang anak terhadap ayahnya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, hari ini hari yang teristimewa dari bulan yang 11 lainnya, yang mana tercatat ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam sekian lama, puluhan tahun beliau meminta dan mengharapkan seorang anak atau keturunannya. Setiap waktu
ini nanti kita amalkan dalam diri kita doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini dicatat, diabadikan dalam Quran surat As-Saff ayat 100, yang mana setiap hari, setiap waktu salat, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas solihin. Ya ibu bapak, nanti ini kalimat doa yang singkat tapi manfaatnya padat. Kita ulang lagi nanti, Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang soleh. Inilah doa yang selalu dipintakan oleh Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekian lama puluhan tahun, maka Allah Subhanahu wa taala saatnya lah memberikan kepada Ibrahim alaihissalam seorang putra, yaitu yang sudah kita kenal namanya Ismail. Pendek cerita, setelah Ismail sampai umur, maka suatu malam Ibrahim alaihissalam bermimpi, wahai anakku, sesungguhnya aku telah bermimpi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelihmu. Apa kata Ismail alaihissalam? Inilah, makanya hari ini adalah hari yang sangat-sangat bersejarah sepanjang umat manusia tentang ketaatan seorang hamba terhadap penciptanya dan kepatuhan seorang anak serta kesabaran terhadap ayahnya. Kalau di zaman sekarang, jangankan disembelih, yang ringan-ringan saja anak-anak kita berani mengatakan tapi Ismail alaihissalam dengan ketaatannya kepada Allah dan sabar dan kepatuhannya kepada sang ayah, wahai ayahku, apapun itu perintah Allah, demi ketaatan, demi kebaikan, maka laksanakanlah. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, bagaimana perasaan seorang Ibrahim sekian lama puluhan tahun mengharap, memohon, ketika didapat sebuah buah hati kesayangan, maka diperintahkan untuk disembelih. Namun dengan segala keikhlasan, sampai saatnya diletakkanlah Ismail di sebuah tempat yang seyogyanya akan disembelih. Tapi Allah tidak pernah menyia-nyiakan ketaatan hambanya. Maka seketika Allah ganti dengan hewan sembelihan. Nah, itulah yang selalu kita umat Islam adakan setiap hari ini 10 Dzulhijjah, dilaksanakan hewan ternak disembelih. Itulah sejarah awal mulanya kurban Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah walillahil hamd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jemaah Idul Adha rahimakumullah. Pada hari ini
ada lagi suatu yang teristimewa dari hari-hari sebelumnya, yang mana hari ini sebagian yang mampu pergi mendatangi tanah suci yang telah disucikan oleh Allah, dan hari ini melaksanakan kurban bagi yang sanggup. Dan hari ini juga hari yang teristimewa, yang mana nantinya pada hari ini sebuah kurban bagi yang berkurban, bagi yang menerima kurban sama saja di rumah warga umat Islam pada hari ini di seluruh bumi ini, maka jedahnya adalah daging kurban. Inilah keistimewaan pada hari ini. Jadi Bapak Ibu, apa momentum yang kita ambil pada hari ini, yaitu yang pertama tadi, taat kepada Allah, karena kita semua hanyalah milik Allah. Maka kalau kita menyadari kita ini, semua yang ada di bumi ini adalah kepunyaan Allah, maka apapun yang kita miliki pergunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak memandang itu, jangan pernah kita berpikir harta yang saya miliki adalah perjuangan dan kerja keras saya. Ini terkadang yang membuat kita layak untuk berkorban, untuk bersedekah, untuk segala-galanya, karena perasaan kita yang kita miliki adalah kepunyaan kita, hasil kerja keras kita. Tanpa anugerah dari Allah, satu peser pun yang kita miliki itu bukan milik kita. Karena kata Allah, rezeki siapapun tidak akan turun ketika Allah tidak menghendaki. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita menyadari bahwa kita ini adalah milik Allah, terutama bagi sang anak, baik anaknya yang masih muda dan ada di sini juga mungkin masih ada orang tuanya, walaupun dia sudah kakek atau nenek tapi masih memiliki orang tua. Mari kita ambil pelajaran dari kejadian momentum Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Walaupun kita sekarang sudah sukses, tapi tetap kita seorang anak, maka hargai orang tua kita. Kenapa Hatib katakan? Karena Hatib sudah pernah melihat seorang anak. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Seorang anak mengasih duit kepada ayahnya, dan ayahnya membawa tangki pompa semprot. Ketika itu ayahnya balik menyemprot dari kebun sawit itu. Coba kita bayangkan, seorang ayah menerima upah dari anaknya. Coba kita ingat, sudah berapa yang kita makan dari hasil keringat ayah kita. Ya, ini saudara-saudaraku, jangan sempat terjadi di keluarga kita seorang ayah menerima upah dari orang tuanya. Saya sangat sedih, mata saya sendiri melihatnya. Seorang ayah berpakaian tumpang camping menerima upah dari sang anak. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wa lillahil hamd.
jemaah Idul Adha Mbak Man mengirim record. yang dimuliakan